Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neo Japan di sini. Oke, video kali ini gue akan membacakan sebuah berita tentunya dari Jepang tentang seputaran Jepang. Tapi ini bukan berita kimochi ya, bukan berita happy. Ini berita yang cukup bikin gue kaget, bikin gue kok bisa ya, cukup tanda tanya gitulah ya. Di sini juga gue mau membedakan tentang kasus kriminal yang ada di Indonesia dan di Jepang. Oke, yang pertama, kemarin malam telah terjadi kasus penusukan yang dilakukan oleh seorang pria umur 36 tahun. Ini kasusnya kemarin ya nih. Kemarin malam. Jadi pria ini masuk ke sebuah kereta dan di dalam kereta itu dia ngeluarin pisau dan dia nusuk orang random. Jadi dia nusuk orang acak gitu ya. Dia acak-acak. Korban yang terluka itu 10 orang. Dan yang satu orang tuh cewek umur 20 tahunan tuh parah ya, karena 7 kali ditusuk punggungnya. Dan nggak tahu sekarang dibawa ke rumah sakit, entah gimana nasibnya. Terus si penikam ini kabur setelah nikam. Di stop di stasiun berikutnya, dia stop. Gue herannya kenapa nggak ada orang yang nyetop ya, nggak ada yang ngelerai gitu kan. Terus dia kabur. Karena dia udah capek kabur, dia masuk ke sebuah Alfamart. Ya bukan Alfamart, minimarket. Dia masuk sana, terus dia bilang ke staff yang di sana, gue udah capek kabur katanya. Lu telepon polisi cepat, bilang kalau yang tadi ngelakuin aksi penusukan itu adalah gue, cepat katanya. Disuruhnya staff minimarket telepon polisi, akhirnya dia ditangkap. Nah, setelah ditangkap, ditanya apa motif pembunuhan, apa motif penusukan, kenapa kamu nusuk. Terus dia jawab, apa tahu? Aku tuh nggak suka lihat cewek bahagia katanya. Gila, karena dia nggak suka lihat cewek tuh senang dalam kondisi bahagia, pasti perasaan ingin membunuh tuh timbul katanya. Pria ini ada perasaannya ingin membunuh seseorang, membunuh wanita yang sedang bahagia itu sudah ada 6 tahun yang lalu. Sebelum dia membunuh ini, sebelum dia melakukan aksi kejahatan di kereta ini, dia pernah di supermarket yang lain ditegur sama perempuan. Mungkin dia salah bayar atau gimana, dia tegur. Langsung di hatinya, sialan ini perempuan, nanti aja gue bunuh lu. Langsung dia ada perasaan seperti itu ya. Akhirnya dia pulang ngambil pisau atau apa itu. Dan besoknya dia balik ngelampiasin sakit hatinya karena ditegur. Pas dia ke supermarket, ternyata supermarketnya nutup. Jadi dia nggak bisa bunuh cewek ini yang negor dia ini. Dan alhasil dia nyari kereta. Kenapa dia nyari kereta? Kalau dia ngebunuh atau nusuk di kereta, orang-orang nggak akan bisa kabur karena dalam keadaan kereta sedang melaju dan dalam gerbong. Gitu. Gila kan? Kalau kita di Indonesia motifnya begal atau siapa itu, motifnya ngerampok, ambil uang, memperkosa, ambil harta lah itu. Dan aku rasa begal-begal di Indonesia tuh pintar-pintar ya. Jadi dia melakukan tuh semua penuh perhitungan. Gimana caranya gue ngerampok, ambil uang, habis itu gue kabur supaya nggak ketangkap. Itu begal Indonesia tuh cerdas-cerdas ya, udah ngerti kok yang begitu. Gue salut. Kalau ini lain, aneh di Jepang. Dia ini ngebunuh kayak gimana ya, kayak orang, wah gue pengen gue bunuh orang nih besok, bunuh kayak. Terus dia kabur, habis capek gue kabur. Dia disuruh orang nelpon polisi buat nangkep dia. Dia ngebunuh karena kesenangan atau karena apa? Gue heran. Itu perbedaan kasus kriminal yang ada di Jepang di Indonesia. Di Indonesia kan karena ekonomi kurang, mungkin stres, nggak ada kerjaan apalah itu. Di Jepang ini memang di Indonesia kita tahu, atau aku sering nonton berita itu, di Indonesia sering terjadi kriminal tapi terstruktur ya. Bisa kita tebak, misal kamu nggak boleh, kawasan A ini dikenal banyak begal, jadi orang-orang menjauhi kawasan ini. Jangan pulang tengah malam naik motor sendiri, nanti kalian kena begal di sini. Banyak terjadi begal. Kita hati-hati. Kalian jangan terlalu dekati si A. Si A itu pernah ngebunuh orang atau ada track recordnya dia itu buruk. Kita hati-hati ya. Jadi kita tahu dari wajah, dari tempat, dari timing, mungkin adalah jaga-jaga gitu ya. Timing, di sini kawasan nggak baik, ada ancang-ancang. Kalau di Jepang enggak. Di Jepang tuh memang kriminal di Jepang itu sedikit ya, enggak dibandingkan di Indonesia. Di sini tuh jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi itu aneh. Sekali dia terjadi itu nggak bisa ditebak.
Kadang teman ngebunuh temannya, kadang karyawan ngebunuh karyawan. Terus kadang orang jalan lagi baris, ada cowok datang ditusuk-tusuk orang, anak SD. Terus gara-gara dibilang diejak gemuk dikit, nanti dibunuh temannya. Pokoknya dia nih nggak bisa ditebak. Misal gue dalam satu gerbong duduk gitu, orang ramah-ramah, orang Jepang ramah. Kita nggak tahu salah satu dari mereka itu pasti jiwanya lain ya, pengen ngebunuh. Makanya kita nggak bisa ambil lancang-lancang di sini. Kita nggak tahu bakalan terjadi gimana. Makanya gue khawatir kalau istri anak keluar atau teman-teman jalan-jalan tiba-tiba ditusuk. Nih ada nih kasus, gue lah bacain langsung ya biar nggak salah nih. Banyak nih udah gue cari berita-beritanya ngumpul. Nah ini ada di Tokyo lagi, di kasusnya di kereta lagi, di kereta super cepat. Seorang pria 2018 nih ya, sekitar jam 11 malam tuh di dalam Shinkansen, namanya Kojima. Kojima ini umurnya 22 tahun. Jadi Kojima ini masuk ke kereta Shinkansen. Shinkansen kan cepat nih, ngebut lagi nih kan nggak bisa keluar kan. Jadi dia udah bawa pisau ya dalamnya. Pas lagi duduk, cewek di sebelahnya ini nggak ada satu dua, nggak ada ancang-ancang, langsung ditusuk berkali-kali. Nah datang orang cowok ini ditusuk lagi. Jadi cowok yang meleri ini ditusuk lehernya. Nah pas dibawa ke rumah sakit tewas. Cewek yang ditusuk pertama ini juga 2 orang cewek ditusuk-tusuk. Gua nggak tahu ini 2 korban lainnya adalah wanita ya, ditusuk lagi tanpa ada orang masuk kereta duduk mau pulang tiba-tiba ditusuk kan. Pokoknya gua aneh sama orang-orang Jepang nih. Terus pas si Kojima ditangkap polisi ini, dia tanya apa motif pembunuhan. Nggak ada katanya. Gue cuman pengen bunuh orang doang katanya. Korbannya gimana maksudnya? Dia milih acak katanya, random siapa-siapa dia lihat, siapa-siapa asal di dekatnya ditusuk katanya. Kan aneh kan? Mending ngerampok uang apalah itu. Nggak ada, cuman senang bunuh katanya. Dan ini lagi nih, ini konyol ini. Seorang gadis remaja Jepang ditangkap membunuh rekannya berumur 15 tahun. Jadi kepala temannya ini yang umur 15 tahun ini dipenggal. Berarti kalau 15 SMP ya, SMP SMA ya, lu nggak tahu ya. Jadi kepalanya ini dipenggal, tangannya dipenggal, perutnya dibedah. Cewek lo. Terus pas ditangkap sama polisi, tahu apa jawabnya? Gue cuman mau melakukan katanya apa? Praktik bedah katanya. Kalau perawat kan kalau mau bedah orang kan praktik kan. Dia bilang ke polisi, gue cuman mau praktek bedah katanya, belajar gimana cara bedah orang. Kepala orang dipenggal, tangannya dipotong, perutnya dibuka. Jadi karena anak ini umurnya masih di bawah umur, namanya tidak disebutkan. Perempuan ini lehernya dijeret, diikat dulu. Habis itu diikat, dia dibunuh. Habis itu lehernya digergaji lengannya, caranya katanya. Jadi mereka ini satu sekolah, satu teman gitu, teman main gitu di sekolahnya nih. Ini kejadiannya ini di Sasebo, ini di Nagasaki ya, di Kyushu. Jadi setelah digeledah, perempuan ini tinggal sendiri di rumahnya, apartemennya. Sebelumnya dia tinggal sama ibunya, tapi ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kanker. Nah hidup sendiri, mungkin stres kali ya, nggak ada yang makanya dia mau ngebunuh gitu ya. Setelah ditanya Pak polisi, saya cuma pengen ngebunuh orang katanya. Saya beli alatnya sendiri, palu, gergaji, pisau, semua dia beli buat ngebunuh sengaja. So kasus-kasus pembunuhan sadis di Jepang itu banyak sekali ya. Dan motifnya itu konyol-konyolan, aneh-aneh. Ini gua searching semua nih, ada yang ngebunuh siswa, tukang kebersihan ngebunuh anak SD, teman SD ngebunuh sama teman. Anaknya ini lagi nih tahun 97 tadi istri gue ngasih tau gue juga, gue langsung searching. Anak umur 14 tahun gorok temennya. Umur anak ini 11 tahun digorok sama temennya yang umur 14 tahun. Dipenggal. Setelah dipenggal, kepalanya ini disimpan di rumahnya. Lama ditaruh di rumahnya, akhirnya kepalanya ini ditaruh di depan sekolahan, di gerbang. Heboh satu Jepang itu. Terus di mulutnya anak yang dipenggali ditaruh
nama pembunuhnya gua yang ngebunuh katanya. Coba cari gua katanya. Coba. Setelah ditangkap tahu yang bunuh itu anak 14 tahun. Gua ceritain di next video aja ya. Ini kalau di cerita awalnya panjang, sadis gila. Makanya di Jepang itu ya harus hati-hati. Kadang orang Jepang senyum-senyum di depan. Kita nggak tahu jiwanya sakit atau terluka atau sedang stres atau apa itu ya. Jadi dia ngebunuhnya tuh totalitas ya, nggak tanggung-tanggung. Kalau dia bilang mau ngebunuh ya bunuh gitu ya, kayak nggak ada rasa gimana gitu, nggak ada pondasi jiwanya, itu semua mau dibunuh. Oke guys, start tonton next video, nanti gue bakalan share lagi info. Ini gue bagi dua, ini gue baca lagi nih. See you.